Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ammal lati fil uqba. Setelah sebelumnya kita membahas tentang 20 anugerah yang Allah berikan untuk orang-orang yang berkhidmat kepadanya di dunia. Sekarang kita masuk 20 anugerah yang Allah berikan untuk orang yang khidmat dan taat kepadanya di akhirat nanti. Wa ammal latifil uqba, adapun yang diberikan di alam akhirat, anugerah Allah yang diberikan di alam akhirat untuk orang-orang yang selalu khidmat dan taat kepadanya, fal ihda wal ishruna, maka yang ke-21 yaitu an yuhawwina alaihi awalan sakaratil mauti. An yuhawwina alaihi, bahwa Allah meringankan untuknya pertama-tama sakaratil mauti, kondisi saat sakaratul maut, saat orang itu sakaratul maut. Karena memang sakaratul maut itu termasuk kita sudah keluar dari alam dunia. Kan kita ngelewatin 7 alam. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam sulbi, yang ketiga alam rahim, yang keempat alam dunia, yang kelima alam sakaratul maut, yang keenam alam barzakh atau alam kubur, yang terakhir baru masuk ke alam akhirat yang dimulai dari hari kebangkitan, dari dibangkitkannya semua manusia. Jadi 7 alam tuh. Jadi alam sakaratul maut itu alam yang terpisah sendiri setelah alam dunia dia. Makanya salah satu yang Allah berikan anugerahnya untuk orang yang taat, dimudahkannya orang itu ketika menghadapi sakaratul maut. Apalagi emang sakaratul maut itu sesuatu yang kalau bisa dibilang ya ngeri, sangat mengerikan, menakutkan. Bahkan Rasul sendiri bilang ibaratnya kalau orang sakitnya ngerasain sakaratul maut itu kayak 300 kali mendapatkan tusukan pedang. Sakitnya sakaratul maut. Atau kayak luka koreng disiram pakai spiritus, itu sakitnya puluhan kali lipat dari itu perihnya. Apa? Belum lagi ntar godaan-godaan yang setan berikan saat kita sakaratul maut. Kan begitu kita ngalamin sakaratul maut itu ausnya luar biasa. Orang yang ngalamin sekarat itu ausnya luar biasa. Makanya setan datang tuh. Setan datang nawarin air. Ini mau minum nggak? Cuma satu syaratnya ya, kamu keluar dari Islam. Gitu. Itu saat sakaratul maut. Apa Bang Adi? Hah? Iya, sampai saat terakhir, sampai saat sakaratul maut itu setan justru di situ penentuannya. Di situ penentuannya. Yang bahasanya sering kita dengar su'ul khotimah, salah satunya itu. Ketika sakaratul maut terkena godaan setan sampai
dia keluar dari Islam saat itu karena menerima pertolongan dari setan gitu. Makanya kita selalu minta kan, Allahumma inna nas'aluka apa Ustaz? Ntar dulu aja, awalnya dulu, langsung hawin aja. Awalnya dulu. Kagak sabaran aja. Apa Ustaz? Doanya awalnya. Ya, dia juga lupa. Yang salamatan. Nah iya itu maksudnya. Ya elah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Kita minta dah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Gitu. Karena memang begitu dahsyatnya. Tuh. Dari awal dulu mau aja udah ujungnya aja udah hawin aja, hawin. Habis itu baru udah kita minta wan najata minan nar, selamat dari neraka, wal afwa indal hisab, diampuni, dimaafkan ketika hari penghisaban. Gitu. Itu doanya. Agar ketika sakratul maut di kondisi yang begitu dahsyatnya dan merupakan penentuan kita, gitu, kita dimudahkan. Tapi kalau di dalam riwayat kitab Daqaiqul Akhbar itu buat orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim, betul-betul mukmin dan betul-betul muslim, itu dia cuma dikasih lihat tulisan bismillah di telapak tangannya. Begitu dikasih lihat bismillah langsung keluar ruhnya. Gitu. Kalau yang beneran mukmin tapi yang orang gitu. Kan pertanyaannya begitu. Kita ini udah beneran mukmin apa belum begitu. Pertanyaan. Bahkan nikmatnya sama kayak kita ngeluarin air mani, nikmatnya. Gitu. Apa Mas Arif? Buat yang mukmin tapinya. Gitu. Bahwa Allah ringankan untuknya pertama-tama kondisi saat dia sakaratil maut. Bahkan kalau yang sahabat-sahabat atau tabiin-tabiin, ulama-ulama salaf itu sampai ketika ngalamin sakaratnya itu ada yang nyesel. Ada yang nyesel. Pertama nyesel, ya Allah kenapa rumah saya kagak jauh dari masjid ya gitu. Yang pertama. Kenapa ya rumah saya nggak jauh dari masjid gitu. Jadi deket banget sama masjid. Hah? Ya kalau kata kita mah gitu. Kalau deket masjid mah kan kita nggak datang kagak enak gitu, kagak kata kita. Kalau ulama itu dia nyesel kenapa nggak datang, nggak jauh dari masjid rumahnya. Karena kalau jauh dari masjid mah pahalanya banyak kan kalau berangkat ke masjid gitu. Langkahnya banyak kan. Yang kedua, kenapa dulu waktu ngasih baju buat orang susah ngasihnya yang bekas bukan yang baru? Kenapa ya? Kalau yang baru kan pahalanya gedean gitu. Hah? Yang ketiga, kenapa dulu ngasih roti cuma separuh enggak semuanya gitu. Kalau semuanya kan gedean pahalanya gitu. Menyesal. Kalau kita buru-buru mungkin ingat ke situ. Kayak Alqomah waktu sekarat kan begitu, sampai susah matinya, sampai Rasul pengen dibakar, ya saya bakar aja ya, sekagak mati-mati abisnya. Awas Arif, saking kagak mati-matinya pengen dibakar sama Nabi. Udah tuh, wahiyallati wajilat qulubul anbiya minha, dan dia itu yang membuat bergetar semua hati para nabi disebabkan olehnya. Bahkan para nabi sendiri merasa takut dengan beratnya sakaratul maut para nabi itu.
Ya meskipun mereka mah nggak bakal ngalamin. Elok yang mukmin aja tadi segitu mudahnya, apalagi para nabi. Beratnya seperti apa ya? Apa Kiai? Belum ngerasain. Beratnya seperti apa? Ya tadi itu Kiai, Rasul bilang rasa sakitnya ketika ruh kita dicabut itu kayak menerima 300 tusukan pedang. Itu sakitnya begitu. Nah kita sekali aja tulung-tulung apalagi 300. Tulung-tulung. Jangan sampai sabutan pedang dah. Kaki kesandung. Apa tibang kesusuban. Tangan kena pisau, itu aja udah ngebet luar biasa, perih, apalagi sampai 300 tusukan pedang. Itu nggak kebayang udah kita mah. Hatta sa'alullaha ayyuhawwinaha alaihim, sehingga mereka memohon kepada Allah agar Allah ringankan sakaratul maut itu atas mereka. Hatta anna minhum may yakunal mautu indahu mitla syurbatil ma'iz zulali lizzam'ani. Hatta sehingga anna minhum di antara mereka may yakunal mautu indahu, ada yang keadaan meninggalnya mitla syurbatil ma'iz zulali lizzam'ani, seperti minum air es bagi orang yang sedang kehausan. Nikmat bener. Lagi aus-ausnya dikasih minum es, ilah. Ada yang ngerasain nikmatnya seperti itu. Yang berat berat gitu. Yang diringankan dikasih nikmat sampai kayak orang lagi kehausan dikasih minum air es. Hah? Ya amin. Cuma jangan cuma doa doang. Langkah-langkah untuk meraih itu dikerjain. Pelan-pelan. Qala Allah Ta'ala alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka itu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang sangat nikmat. Tadi ada yang kayak minum air es di saat kehausan, ada yang kayak lagi habis ngeluarin sperma, saking enaknya. Kalau pengen danta penjelasannya nanti coba lihat kitab Daqaiqul Akhbar, bab tentang dicabutnya ruh. Udah dibaca kan Ustaz ya kitabnya ya? Daqaiqul Akhbar. Belum nyampe. Udah Mang Haji. Udah. Waktu itu kalau salah udah baca ruh setelah kematian, kondisinya udah. Kalau pas sakaratul udah lewat. Wattaniyatu wal ishruna, dan yang ke-22 at-tathbitu 'alal ma'rifati wal imani. Diberikan ketetapan atas ma'rifah dan iman. Meninggal dalam keadaan ma'rifah dan dalam keadaan iman. Wa huwa alladhi minhul khaufu wal faza'u, dan itulah yang sangat ditakutkan dan sangat dikhawatirkan oleh banyak orang. Lagi-lagi, karena selama kita meninggal dalam keadaan iman, insya Allah aman, selamat gitu. Meskipun dosanya rada banyak, meskipun sering ngerjain kesalahan, tapi selama meninggal dalam keadaan iman, insya Allah selamat gitu.
Tapi kalau udah meninggalnya tidak membawa iman, itu yang repot. Makanya salah satu anugerah Allah untuk orang yang khidmat dan taat kepadanya, diberikan kemantapan di atas ma'rifah dan iman saat meninggalnya. Wa alaihi kullul buka'i wal jaza'i. Dan itu hal yang paling sering ditangisi dan membuat sedih. Semua tangisan para ulama dan kesedihan para ulama kebanyakan disebabkan mikirin ini. Apakah nanti kita meninggal dalam keadaan iman atau enggak gitu. Itu yang membuat mereka sedih, membuat mereka nangis. Sampai kan dulu sering kita baca tuh kisahnya, kisah Imam Abu Sufyan, Imam Salman Al-Farisi manggil temennya, lah ngapa itu? Manggil temennya, ayo sini kita nangis bareng-bareng. Kita menangisi tentang kondisi diri kita di dalam ilmunya Allah. Karena kita nggak tahu nanti kedepannya kita meninggal dalam keadaan iman atau tidak. Tapi mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Naudzubillah jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak beriman. Naudzubillah. Apa Bang Adi langkahnya biar enggak meninggal dalam keadaan tidak beriman? Sering itu hadisnya dibacain tuh sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai, sama penceramah-penceramah, sering dibacain hadisnya. Nanti di akhir zaman orang akan lari dari ulama, gitu saja. Saya di zamanun. Orang-orang akan menjauh dari ulama sehingga Allah berikan musibah, Allah berikan bala kepada mereka. 3 balanya. Yang pertama, dicabut keberkahan dari usahanya. Yang ketiga, dikirimkan pemimpin yang zolim. Yang ketiga, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Gitu. Penyebabnya apa? Ya firruna minal ulama, menjauh dari ulama. Gitu. Itu Ustaz Satiri udah hafal banget, itu udah hadisnya. Ya khurujuna minad dunya bighairi iman. Gitu. Keluar dari dunia tanpa membawa iman. Penyebabnya apa? Karena menjauh dari ulama. Salah satunya tuh. Makanya kalau kita pengen dimantapkan makrifah kita dan iman kita saat meninggal, langkah sebagai usaha kita untuk menjaga itu deket-deket sama ulama. Sering minta nasihat sama ulama. Terapin apa yang diajarin sama ulama. Gitu. Ya kalau kita terapin semua ajaran guru-guru kita kan insya Allah kita jadi takwa jadinya. Jadi taat sama Allah. Apa? Itu. Ini kan salah satu anugerah untuk orang yang taat dan selalu khidmat kepada Allah. Qala azza min qail, Allah azza min qail berfirman, yutabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mantapkan untuk orang-orang yang beriman dengan kalimat yang menghunjam ke dalam hatinya. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Allah mantapkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang menghunjam ke dalam hatinya di kehidupan dunia dan di akhirat.
Apa? Itu yang kalau kita sering baca, man kana akhiru kalamihi, itu orang yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebenarnya bukan pas sekarat doang, tapi emang dari masa hidupnya kalimat itu sudah meresap ke dalam hatinya. Sampai kayak Imam Syibli, tahu Imam Syibli ceritanya? Ustadz Imam Syibli begitu sekarat, teman-temannya ngumpul di sampingnya kan ngajarin, ayo dituntun la ilaha illallah. Beliau jawabin, nggak usah. Yang disuapin mau bocah kecil aja. Kalau saya emang nggak perlu diajarin, emang udah nempel di hati begitu. Kalau kita, nah ayo nyebut but gitu. Hah? Iya udah. Itu karena kalimat itu sudah meresap ke dalam hatinya, sudah menghujam dalam hatinya, jadi nggak bisa hilang lagi. Ketika meninggalnya udah mantap di hatinya. Kalau kayak kita emang dibimbing romana masih berat, jangankan udah lagi sekarat, masih seger aja diajak zikirnya berat. Awalnya sih iya kenceng, la ilaha illallah, tolong la ilaha illallah. Itu masih hidup seger buger, gimana apalagi pas sekarat. Apa Pak Ridwan? Udah tuh, makanya dari sekarang dibiasain tuh. Laqinu mautakum bila ilaha illallah, ajarkan atau tanamkan ke dalam hati kalian yang mati kalimat la ilaha illallah. Karena kalau hati kita hidup, kalimat la ilaha illallah akan meresap ke dalam, sehingga aman, udah nggak takut hilang lagi ketika meninggal. Yang masalah kan kita ini jangankan sampai meresap, nempel romana belum gitu. Kan ngeri banget itu. Ampun deh. Begitu kan ya? Jangankan sampai meresap. Wattalitatu wal ishruna, yang ke-23, irsalur rauhi war raihani bil busyra wal amani. Yang ke-23, Allah memberikan kenikmatan dan ketentraman ke dalam hatinya di saat kematiannya. Bil busyra itu kenikmatan, wal amani itu ketentraman. Allah limpahkan, Allah kirimkan kenikmatan dan ketentraman ke dalam hatinya di saat meninggal. Jadi nggak takut lagi udah. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Karena memang ketika kita sekarat itu, tempat yang nanti bakal kita tempatin akan diperlihatkan buat orang-orang yang nanti akan bertempat tinggal di surga, diperlihatkan surganya. Buat orang-orang yang
nanti tempatnya masuk neraka dulu, ya ditempatkan, diperlihatkan tempatnya. Buat orang-orang yang mukmin, begitu dikasih lihat surga, udah tenang hatinya, tentram hatinya, nggak ngerasa takut lagi. Masalahnya emang kita deh nih, taat belum, berkhidmat kepada Allah belum, takwa belum, ngelawan mat mulu, ngelawan terus, maksiat terus. Lah, apa? Lagi ngitungin aja. Masalahnya fala yakhafu mimma taqaddama alaihi fil uqba, maka dia tidak akan takut tentang apa yang nanti akan dia hadapi di alam akhirat. Wala yahzanu ala ma khallafahu fid dunya, dan tidak bersedih tentang apa yang dia tinggalkan di dunia. Itu yang ke-23, diberikan kenikmatan dan ketentraman saat kita meninggal. Warabi'atu wal ishruna, dan yang ke-24, al-khuludu fil jinani wa mujawaratur rahmani, kekal di surga dan berdampingan dengan Allah, Zat yang maha mengasihi. Udah hanya kekal di surga, udah gitu berdampingan dengan Allah. Itu yang ke-24. Wal khamisatu wal ishruna, dan yang ke-25, al hayatu fis sirri li ruhihi, hidup dalam kegembiraan bagi ruhnya. Dalam kegembiraan. Hidup di alam yang tersembunyi bagi ruhnya. Faya'ruju ala malaikatis samawati bil ikrami wal iltofi wal in'ami, maka dia naik menemui malaikat-malaikat yang ada di langit dalam kondisi dimuliakan, mendapatkan kasih sayang, dan diberikan berbagai macam nikmat. Jadi ruhnya tetap hidup di alam yang tersembunyi, di alam yang nggak kelihatan, tetap hidup. Makanya jangan sampai kita bilang para ulama, wali-wali itu mati, enggak. Mereka tetap hidup, cuma memang alamnya beda. Dan mereka tetap dimuliakan, diberikan rezeki, diberikan kenikmatan oleh Allah. Apa? Kalau di kitabnya beda. Al-Julu, Alif, Lam, Jim, Lam, O. Al-Julutu. Di kitab. Kalau mau nyambung itu titiknya pindahin ke atas. Al-khalwatu fis sirri li ruhihi. Kalaupun itu pakai jim berarti al-jalwatu. Bukan julut, bukan. Ya udah saya kayak ada barisnya gitu.
Al-kholwah, al-jalwah. Kalau jalwah artinya jalan-jalan. Ruhnya jalan-jalan di alam yang tersembunyi. Faya'ruju ala malaikatis samawati, mereka terus turun naik nemuin malaikat yang ada di langit. Itu jalan-jalannya ketemu malaikat jadinya. Kalau jalwah gitu. Emang temennya malaikat gitu. Temennya ngopi-ngopi bareng malaikat gitu. Wali badanihi fil alaniyati, dan badannya pun dimuliakan di alam nyata. Bita'zimi janazatihi, dengan diagungkannya janazah dirinya. Jasadnya diagungkan, meskipun sudah meninggal jasadnya tetap diagungkan, janazahnya. Wal muzahamati ala sholati alaihi, dan orang berdesak-desakan untuk mensolatinya, mensolati jenazahnya. Jenazahnya diagung-agungkan, dimuliakan. Orang silih berganti yang takziah, pengen ngeliat, pengen ngecup. Tapi jangan ya, jangan ngecup ya, batal wudunya itu jenazah. Apalagi bukan muhrimnya. Kasihan udah dimandiin, udah suci, dikecup, batal wudunya. Gitu. Batal kesuciannya. Apa ya nih? Udahnya jenazahnya diagungkan, orang yang nyolatin berdesak-desakan. Jangan sampai Mas Pras, begitu meninggal yang nyolatin sampai merendang-merendang, jarang gitu, dikit banget orang yang datang. Wal mubadarati ila tajhizihi, dan orang berebut untuk mengurusi jenazahnya, berebut pengen mandiin, berebut pengen gotongin, dan orang berebut untuk mengurusi jenazahnya. Tahlilan gua sampai antri tahlilan. Apa ibu? Sampai antri. Ya kita kan begitu 40 hari tahlilin buya, tuh ganti-gantian. Habis maghrib siapa rombongannya, ntar malaman dikit siapa rombongannya, ganti-gantian aja udah 40 hari. Kita mah seminggu orang mikir-mikir rumahnya. Jangankan ruhnya, jenazahnya aja dimuliakan. Yang nyolatin banyak, yang ngurusin banyak, pada berebut. Yarjuna dzalika akbar tawabin. Mereka mengharapkan imbalan pahala yang besar dari mengurusi jenazahnya. Sampai jenazahnya bikin orang dapat pahala. Wa ya'uddunahu a'zama gunmin, dan mereka menganggap itu ghanimah yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah tadi kebagian gotong jenazah Kiai Anu, tibang kebagian gotong doang girang. Alhamdulillah tadi ngikut nyolatin jenazah Kiai Anu. Ini sampai diundang, datengin ke rumahnya, bang, ntar siang nyolin jenazah ya, si Anu. Kemana kagak pengen, awang amat ya. Ah? Ya emang males Bang Haji kitanya, bukan ada apa. Udah tuh. Wasadisatu wal ishruna, dan yang ke-26 al-amanu min fitnati su'alil qabri. Rasa aman dari ujian pertanyaan di dalam kubur.
Karena pasti itu namanya orang yang sudah meninggal pasti akan mengalami pertanyaan di kubur. Bedanya kalau orang baik, orang mukmin yang nanya baik-baik. Kalau orang yang jahat yang nanyanya serem-serem, bedanya. Makanya kalau dalam kitab Sulamut Taufik atau sarahnya Mirqatus Su'udit Tasdik, itu kalau orang jahat yang nanya munkar nakir, kalau orang baik yang nanya mubsyar basyir gitu. Beda. Apalagi kalau para sahabat-sahabat mah malaikat dibercandain. Kalau sahabat. Oh ya nih. Ya, Sayyidina Umar kan begitu ditanya man rabbuka wa man nabiyuka. Dijawab kan, Allah Tuhan saya, Rasul Nabi saya. Sekarang ganti Anda, saya yang nanya gitu. Sayyidina Umar gitu. Mereka bingung lah, kok ini balik nanya lagi? Yang lain kagak, dia doang ini yang berani. Ya dia ngasih tahu itu Sayyidina Umar. Oh ya udah, lepasin. Jangan tanya lagi. Atau kayak Imam Sibaweh, ulama ahli nahu. Begitu tanya, man rabbuka? Tar dulu malaikat, saya tanya dulu. Itu mannya man mausul apa istifham, begitu. Yang namanya ulama nahu ditanya nahunya. Itu mannya mausul apa istifham tuh. Atau kayak Imam Yazid bin Harun. Begitu tanya man rabbuka? Itu dijawab nama dia. Ini malaikat serius nanya begitu sama saya. Lah saya 20 tahun ngajarin orang buat jawab itu. Lah pakai ditanya, emang saya ngajarin orang-orang. Ustaz tadi begitu jawabnya ntar. Lah emang saya ngajarin orang-orang begitu, pakai ditanya. Itu kalau para sahabat, para ulama, dia mau sampai malaikat diajak bercanda. Nggak serem buat dia mah. Yang serem kan kayak kita ini. Wa talqinis shawabi, dan diajarkan jawaban yang benar. Buat orang-orang yang taat diajarin tuh. Makanya kita sampai disunnahkan untuk membacakan talqin mayit gitu. Ngajarin si mayit. Keterangan dalam kitab Nailul Autor, nanti coba lihat kitabnya. Nailul Autor itu ada hadis tuh. Begitu si jenazah itu didudukin, disuruh duduk oleh malaikat, begitu mau ditanya, malaikat dengar di atas ada yang bacaan talqin. Langsung malaikat ngajak yang sebelahnya, udah kita pergi nyok gitu. Percuma kita tanya, udah diajarin dia jawabannya gitu. Ya kalau ujian dikasih kunci jawabannya kan kagak pergi pusing. Ini baru mau ditanya, tau-tau ada yang nalkinin, ngajarin di atas. Wahai Fulan bin Fulanah, nanti kalau ada dua malaikat yang bertanya, jawablah dengan jawaban yang fasih gitu. Itu kan diajarin begitu. Nah, itu malaikat langsung pergi, udah kita pergi nyok. Percuma kita tanya, udah diajarin jawabannya begitu. Itu keterangannya dalam kitab Nailul Autor. Yang belum pernah kita lihat kitabnya kayak gimana. Udah tuh. Wa talqinis shawab, diajarkan jawaban yang benar. Ada yang emang betul-betul aman dari pertanyaan munkar dan nakir. Ada yang diajarkan jawaban yang benernya. Apalagi emang kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan itu bukan karena apalannya, tapi karena amal ibadahnya. Nggak pakai dari sekarang kita apalin, ayo kita apalin bareng-bareng. Man rabbuka, Allahu Rabbi. Apa yang dibuka? Bungkusan ubi. Nggak bisa itu.
Apa Ustaz? Faya'manu min dalikal hauli, maka dia aman dari huru hara itu semua. Aman udah. Tadi apalagi kalau bisa sampai bercanda sama malaikat munkar nakir mah. Kayak Abu Nawas gitu. Sengaja mesen sama anaknya, ntar kalau bapak meninggal pakein kain kapan yang udah jelek ya, yang udah lusuh. Begitu malaikat datang kan, lah saya udah lama di sini itu, kain kapan saya udah jelek. Oh, ini masih baru loh kain kapannya, tanya, saya mau udah jelek ini kain kapannya, udah lama saya mah. Apa Ustaz? Ya namanya juga ulama, itu pinter-pinter. Udah, nah ada jam 2, terusin ini. Terus. Wasabi'atu wal ishruna, dan yang ke-27 tausi'ul qabri wa tanwiruhu, diperluas kuburnya dan diberikan cahaya dan dijadikan terang kuburnya. Udahnya luas terus bercahaya terang. Hah? Iya, kalau dapat begitu, kalau agak. Fayakunu fi rawdatin min riyadil jannati ila yaumil qiyamah. Maka jadilah dia berada di salah satu taman dari taman-taman surga sampai hari kiamat. Kalau dalam satu riwayat, begitu malaikat munkar nakir selesai nanya, langsung kuburnya dijadiin istana besar. Orang itu ditempatkan dalam istana itu. Nah, di sebelah kanannya itu dibikinin pintu yang langsung mengarah ke surga. Kalau sebuah riwayat begitu bilangnya. Jadi aromanya udah kecium. Makanya mintanya doanya buru-buru kiamat. Ya Allah, kapan sih kiamat? Buruan apa? Itu mintanya orang-orang mukmin dalam kubur begitu. Ini nikmat kubur aja segini nikmatnya, apalagi nikmat di surga. Pengen buru-buru masuk surga ini. Buruan apa kiamat? Buruan apa kiamat? Gitu. Kalau yang jahat lain lagi, ya Allah, ini siksa kuburnya segini apalagi siksa di sono. Lamain apa ya Allah, jangan buru-buru kiamat. Bertentangan. At-taminatu wal ishruna, yang ke-28 ina suruhihi wa nasamatihi wa ikramuha. Yang ke-28 ruhnya diberikan rasa tentram dan kesenangan dan kegembiraan serta dimuliakan ruh itu. Fatuj'alu fi ajwafi tayrin khudrin, maka ruh itu ditaruh di telik burung warna hijau. Ajwa fitoirin khudrin, telik burung warna hijau. Ma'al ikhwani sholihina, bersama kawan-kawannya yang soleh, bersama orang-orang soleh. Kumpul dah tuh. Yang dulu waktu di dunia sering ngaji bareng, di sono ntar ngaji lagi bareng-bareng gitu. Yang dulu di dunia sering ngopi bareng-bareng, di sono ntar ngopi lagi bareng-bareng. Di dalam telik burung warna hijau. Apa Bang Hadi? Apa Bang Budin? Hah? Hijau katanya. Bersama orang-orang yang soleh. Farihina, mereka bergembira. Mustabsyirina bima atahumullahu min fadlihi. Mereka bergembira dan
berpesta pora, bersenang-senang dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka dari berbagai macam karunia-Nya. Dah jam 2 lewat. Apa Bang Adi? Nah, tinggal bagaimana kita tingkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah gitu. Jangan sampai ini cuma di angan-angan doang, cuma dibayang gitu doang. Enak kali ya kalau begono, enak. Jalanin langkah-langkahnya. Hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan anugerah Allah yang disebutkan tadi, kita jalanin. Kiat-kiatnya, cara-caranya, langkah-langkahnya kita tempuh. Kuncinya cuma satu, taat, takwa, khidmat. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.